tanaman eksotik istilahnya nih, tanaman kenikmatan gitu lah kan. Nanti kalau kita tidak menggunakan greenhouse, kalau kena hujan bunganya itu akan rusak salah satunya. Nah, itu kendalanya kita, salah satu harus kita menggunakan di greenhouse itu. Ya. Pertama, setelah cangkulan pertama, kita bisa tebari pupuk. Atau sebelum kita akan mengolah, bisa lebih awal. Kalau kita menggunakan traktor, biasanya kita menggunakan lebih awal pupuk organiknya kita tebari. Nah, kan sehingga otomatis nanti kita tercampur begitu pupuknya. Kita tanam ini 12 kali 12, sehingga dalam 1 meter persegi dia berisi 88 ke 64 tanaman. Di episode kedua ini, program Agrobisnis Bali TV kembali hadir untuk memberikan edukasi terkait budidaya bunga krisan. Setelah sebelumnya di episode pertama kita melihat secara global budidaya bunga krisan, termasuk bagaimana perjuangan Gusti Made Arjana selaku pemilik Agro Pudak Lestari di Desa Pancasari Buleleng, merintis dan mengembangkan usaha budidaya bunga krisannya sejak 20 tahun lalu. Di episode kedua ini, kita kembali melihat lebih teknis dan detail bagaimana cara merawat tanaman bunga krisan, mulai dari proses penanaman bibit, perawatan hingga penanggulangan hama dan penyakit. Selamat datang di Agro Pudak Lestari. Pertama saya perkenalkan, nama saya I Gusti Made Arjana, salah satu praktisi dari pengembangan bunga potong yang ada di Agro Pudak Lestari yang berada di daerah Bali, khususnya di daerah Pancasari, Singaraja. Oke. Nah, untuk krisan adalah tanamannya itulah tanaman destruktif, artinya dibunuh setelah panen itu kan dibunuh. Nah, untuk tahapan selanjutnya, kalau kita menanam baru dilakukan pengolahan tanah, salah satunya dengan menggunakan cangkul atau traktor. Nah, nanti setelah tanah diolah pertama, nanti kita tebarkan pupuk organik maupun anorganik. Setelah gitu diolah lagi, kan dicampur biar pupuk itu tercampur dengan tanah bagus. Nah, setelah diolah tercampur pupuk itu, kemudian lanjutnya kita akan membuat bedengan yang halus, diratakan ya. Nanti setelah diratakan kita tutup dengan plastik istilahnya. Nah, setelah tutup dengan plastik, kemudian kita pasangi jaring karena ada jaring penegak supaya tanaman itu tidak roboh ya. Nah, setelah akan mau tanam nanti kita akan lobangi plastik itu. Nah, selanjutnya nanti akan dilakukan penanaman bibit ya. Mungkin nanti di sebelah dilakukan penanaman bibitnya. Sudah dicampur pupuk atau bagaimana? Pertama, ya. Pertama, setelah cangkulan pertama, kita bisa tebari pupuk. Atau sebelum kita akan mengolah, bisa lebih awal. Kalau kita menggunakan traktor, biasanya kita menggunakan lebih awal pupuk organiknya kita tebari. Nah, kan sehingga otomatis nanti kita tercampur begitu pupuknya. Nah, bisa dari awal kita menggunakan cangkul, kan. Setelah pengolahan pertama, kita tebari pupuk organik. Nah, sekalian kita akan mengaduk lagi. Kalau menggunakan traktor kan kita tebar dulu, pupuknya langsung diaduk gitu, salah satunya. Terus itu yang bibit yang di polybag langsung ditanam? Kita memang bukan dari polybag kita dapat, kita langsung sudah bibit siap tanam. Jadi masing-masing varietas itu biasanya dikelompokkan menjadi 50 sampai 100 bibit biasanya. Nanti itu kita datang, sudah berakar, kita langsung tanam pada saat itu. Gitu. Ya. Ada yang tanam sekarang, Pak? Ya, mungkin nanti praktekkan di sebelah. Nah, yuk. Siapa Pak itu?
Nah, setelah tadi tanah diolah, kemudian ditutup dengan plastik, kita melanjutkan dengan proses penanaman. Nah, bibit ini biasanya sudah datang dari penakar bibit yang sudah berakar dan kita sudah siap menanamnya. Nah, seperti ini contohnya ya, menanamnya. Kan. Oke, salah satu. Nah, ini sebenarnya gampang ya, nekuknya dari ujung jari itu diambil supaya tertekan dia. Nah, ini dia. Biasanya umurnya untuk dipindahkan 10 sampai 14 hari sudah bisa langsung ditanam. Ya, kan. Nah, ini perlu teknik karena banyak ribuan soalnya kan kayak nanam padi kita prosesnya. Menanam seperti ini itu persiapannya apa? Yang pertama kita siapkan cuma lubang tanam saja, supaya tak langsung kita menggunakan tangan. Dengan begitu kita cepat seperti tadi, tak begitu tanamnya. Sudah langsung bisa dipupuk atau gimana? Ya, karena pada saat pengolahan tanah kita sudah berikan pupuk organik dan anorganiknya salah satunya. Nah, salah satu. Jarak tanam bagaimana? Jarak tanam ini 12 kali 12, sehingga dalam 1 meter persegi dia berisi 88 ke 8, 64 tanaman. Nah, kemudian ada variasi jarak tanam yang kita gunakan. Ada 10 kali 10, ada 12 kali 12, kemudian ada 10 kali 12. Karena itu terkait dengan produksi lahan. Nah, semakin banyak populasi, lahan itu semakin ekonomis dia. Kalau 10 kita gunakan ada 100. Kalau yang 12 ada 64. Kalau harganya 1000, kan yang 10 kali 10 kita gunakan. Sehingga rata-rata hasilnya itu yang 1 per meter persegi kali 1000 udah 100.000 per meternya. Udah ada hitungannya Pak? Iya, ada hitungannya itu. Salah satunya. Nah, gunanya karena kita di greenhouse, biasanya cahaya itu kan terlalu panas. Ya. Sehingga kalau kita dikasih greenhouse plastik UV, penguapan air tanah ini akan cepat menguap. Nah, dengan kasih greenhouse sehingga nanti tertutup dia. Kemudian pencegahan gulmanya tidak semua tumbuh. Bisa dibayangkan kalau tadi tidak kita tutup itu, barangkali gulmanya tumbuh sudah 1 meter persegi. Nah, sekarang kan cuma berlubang kita. Itu fungsinya. Nah, jadi mencegah penguapan air di atas permukaan tanah jadi. Salah satunya. Nah, kemudian kita juga pengairannya menggunakan drip. Sehingga tidak harus manual nanti. Kalau memang dia nanti kekurangan air, kita tinggal menghidupkan saja, nanti menetes sendiri dia. Ya, pengairannya. Dari salah satu induk, nanti kita, mana yang kering gitu kita hidupkan, sudah ada astop. Nah, sehingga efisien tenaga nanti. Nggak perlu nyiram itu, salah satunya. Ada selangnya? Ya, ada selangan, nanti menetes sendiri dia. Satu selang jaraknya mungkin menetes sekitar 20 cm lah nanti. Kalau mengatur berapa liter itu? Biasanya begini, kalau sudah di permukaan tanah kelihatannya sudah rata, kita cukup. Ini yang menjadi indikator. Kalau misalnya masih kering seperti itu, mungkin belum rata lah pengairannya. Nah, karena sistemnya tetes dia. Enggak, tetes titik, sehingga nanti penyebarannya itu akan rata dia. Itu satunya. Itu fungsinya, sehingga tenaga lebih efisien kita gunakan untuk menggunakan drip irigasinya. Tetes misalnya. Gitu. Untuk pertama, biasanya secara daerah asal itu dia membawa namanya penyakit endogenus di dalam tanaman itu sendiri. Biasanya bibit begitu datang ada saja kena jamur, karat, kemudian ada ulatnya, begitu ya biasanya. Nah, untuk yang pertama mungkin kita biarkan aja dulu kan, karena masih kecil ya. 2 minggu setelah tanam baru kita mulai kendalikan ya perawatannya. Setelah nanam itu kita lakukan pengendalian. Mungkin yang pertama karena di krisan itu kan ada pemeliharaan khusus. Nah, salah satunya pemberian cahaya buatan menggunakan lampu. Kemudian yang kedua kita menggunakan jaring, jarak tanam rapat. Nah, kalau kita tidak kasih greenhouse kan, begitu nanti ada hujan tanaman akan rebah. Nah, kemudian karena kita menggunakan pencahayaan buatan pada malam hari kan, greenhouse itu sangat penting.
Nah, misalnya kalau nanti hujan tidak menggunakan greenhouse, dia terjadi konsleting nanti, begitu salah satunya. Kemudian dia melindungi juga tanaman, karena tanaman eksotik istilahnya niki, tanaman kenikmatan gitulah kan. Nah, nanti kalau kita tidak menggunakan greenhouse, kalau kena hujan bunganya itu akan rusak, salah satunya. Nah, itu kendalanya kita, salah satu harus kita menggunakan di greenhouse itu. Katanya untuk melindungi dari hama juga. Ya, nah salah satu ya, walaupun ada greenhouse ya, tetap hama itu akan muncul ya. Nah, istilahnya dia datang kan dari dalam tanah, dari soil borne disease salah satunya. Kemudian bisa saja hama itu terbawa dari bibit, kita telurnya tidak kita ketahui. Nah, oleh karena itu begitu tanaman tumbuh ya, umur 1 bulan pertama itu kita harus mulai mengendalikan. Nah, walaupun misalnya tidak ada kemunculan kelihatan dari hama dan penyakit itu, memang kita harus kendalikan dulu. Nah, konsep pengendalian hama itu kan mengendalikan, kita bukan membunuh gitu ya, salah satunya. Nah, apalagi jamur kita kan tidak kelihatan ya sporanya itu kan. Jadi sebelum muncul itu kita harus sudah kendalikan lebih awal, salah satunya. Paling tidak dengan adanya greenhouse itu ya bisa meminimalisasi lah apa namanya serangan hama dan penyakit itu salah satunya. Jadinya lebih ringan gitu Pak. Lebih ringan ya, salah satu. Nah, karena kita menggunakan lampu kan kontradiktif sebenarnya. Kalau malam itu kan mengundang larvanya sebenarnya seperti kupu-kupu gitu kan sebenarnya kan. Mungkin greenhouse salah satu membantu juga untuk pengendalian itu. Ya, memperkecil lah serangan itu sendiri. Untuk suhu kita tidak mengatur, tapi bangunan itu yang kita konstruksi ya, supaya di dalam greenhouse itu tidak terlalu panas. Mungkin seperti ini kan lebih tinggi bangunannya, sehingga efek dari rumah kaca itu akan tidak artinya terkumpul dalam satu ruangan. Ada ventilasinya atas begitu. Kemudian ada screen-nya itu yang kita pakai. Ya, makanya keuntungan kita menggunakan greenhouse tidak mengenal musim, kapanpun kita bisa menanam. Nah, makanya tanah ini payah istilahnya kita. Pupus dingin gitu ya, istilah Balinya itu. Iya, ada istirahat kan begitu salah satunya. Terus kita manfaatkan itu. Maksimal sekali Pak. Ya, maksimal kita manfaatkan betul-betul. Ya, tinggi, tapi ya karena komoditas kita tanam adalah komoditas yang potensial ya mungkin akan cepat kembali. Salah satunya. Dan kita pesaingnya masih kecil untuk Bali kan. Oke. Nah, untuk proses pengendalian kita menggunakan mesin yang otomatis gitu ya. Jadi obat itu kita campur dalam sebuah tong ya. Funginya nanti kalau insektisida ya, mungkin insektisidanya kita campur di sini ya, sesuai dengan konsentrasinya salah satunya. Kemudian kita campur, kemudian nanti kita aduk, artinya sebelum spraying kan. Jadi kita aduk suhu ini. Betul Pak, buat ini. Biar merata nih kita. Niki tergantung dengan konsentrasi. Makanya kita gunakan pestisida itu harus bijak. Jangan menggunakan konsentrasi yang berlebihan, apalagi di dalam greenhouse. Karena sifatnya itu kan terhubung dia. Ya, jadi gunakanlah pestisida itu secara bijak sesuai dengan konsentrasi dan dengan berlebihan. Dan setelah spraying kita harus segera keluar dari ruangan. Mungkin untuk luasan berapa perlu gitu Pak? Biasanya ini kan sekitar 200 ya, 200 liter campurannya. Kita gunakan bisa sampai 4 kali. Berarti kan bagi 4 berarti 100 bagi 4 50 liter sekali spraying. Untuk luasan yang 20.000 tanaman di sini. Untuk luas tanah berapa itu Pak? Niki luasannya 5 are, populasinya 20.000 tanaman. Jadi bisa digunakan 4 kali prosesnya. Berarti habis dibuat kita harus keluar? Iya, harus keluar. Ya, jadi dasnya itu, butirannya itu masih di ruangan. Nah, itu tekniknya kita. Kesehatan ini, Pak. Ya, makanya kita harus keluar cepat supaya kita tidak artinya menghirup butiran das dari cairan. Ya.
Pak, untuk nyemprotnya ada teknik khusus Pak? Iya, kita. Kalau tinggi, dasnya akan tapi keras. Kalau ini kan enggak. Tapi dari bunnya itu kan, kalau ini kan enggak. Kan tertahan sampai di sana dia. Dan tidak terlalu gini. Emang serendah itu Pak ya? Iya, kenal kita. Biar untuk apa tujuan? Selain dia efektif mengenai tanaman, sehingga kita tidak akan menghirup embun butiran-butiran dari uap sprayingnya itu. Nah, makanya DP nih gini loh. Tadi kalau tinggi bahaya kan, belum kita lewat udah kelihatan kena dia. Nah, apalagi kita menggunakan yang misalnya tepung. Tepung itu masih ada butirannya. Kalau cairan agak sedikit ya. Berapa kali nyemprot Pak? Niki biasanya untuk pengendalian yang tinggi itu ya untuk mencegah karat daunnya kita gunakan biasanya 1 bulan 2 kali. Jam nyemprotnya jam berapa Pak? Ya, Jam berapa biasanya? biasanya kita lakukan sore hari. Kalau pagi boleh, tapi sebelum jam 10 jam 8 udah mulai Pak. Ngajak ulang Pak. Ada 2 teknik kita. Kalau yang misalnya hama, kita biasanya gunakan sore karena malam dia akan muncul menyerang. Kalau ulat. Seperti ada pagi ada sore. Ya, kalau misalnya yang fungi bisa sore dan bisa pagi. Itu menyesuaikan dengan ini aktivitas hama gitu. Kalau ulat itu biasanya sore malam dia menyerang. Makanya bagusnya kita mengendalikan itu ya pada sore hari kita spray. Itu jadinya karena dibilang ulat tentara itu kan kayak tentara dia memang, tapi dia hanya menyerang malam dia. Makanya tekniknya sore kita. Salah satu tempat kita di Agro Budak Lestari ini digunakan juga oleh riset baik mahasiswa yang S1 maupun dari universitas yang lain. Nah, salah satu ini ada 2 penelitian dari mahasiswa ya. Label-label ini fungsinya itu adalah untuk mengetahui perlakuan yang kita gunakan. Nah, seperti kode yang sebelah ada K itu menggunakan kompos, K-nya ini, D-nya itu menggunakan dolomit. Nah, masing-masing peta ini diperlakukan berbeda-beda. Nah, kebetulan krisan itu sudah panennya limbahnya itu terlalu banyak. Nah, supaya tidak mencemari lingkungan, kita coba olah menggunakan kompos. Nah, hasil kompos itu kita teliti kembalikan lagi ke tanah, bagaimana nanti hasilnya terhadap tanaman itu sendiri. Nah, salah satunya kan ada yang 3 kita berikan, ada yang 4, ada yang 6, dan ada yang 7. Ini salah satunya. Nah, ini nanti diriset sama mahasiswa. Ini baru. Nah, makanya penelitian baru kita coba dulu gimana hasilnya gitu. Karena kemarin kita lihat banyak sisa panen itu, kenapa tidak kita kembalikan lagi ke lahan begitu. Nah, nanti kelihatan, nanti kita ukur nanti setelah panen tinggi tanamannya, jumlah daunnya, diameter bunganya, berat bunganya. Karena di krisan itu kan ada standar. Ya, kalau beratnya melebihi dari 50 gram sudah termasuk grade A begitu. Nah, itu nanti setelah ini akan bisa kita mendapatkan hasil sejauh mana kompos yang kita berikan. Ya, betul itu salah satu. Ini memang kelihatannya kan sama, ya, kelihatannya pertumbuhannya masih sama. Nih karena mungkin 1 bulan, nanti setelah perkembangan tanaman kan berbeda dia. Bunganya belum kelihatan dia. Apakah nanti dia akan besar? Apakah mempengaruhi juga warnanya? Nanti kan ada nanti pengamatan itu yang kita lakukan. Kalau ini karena 1 bulan belum kelihatan dia, ya salah satunya seperti sama pengaruhnya gitu. Dipantau ya, nanti dia amati dia per minggu nanti. Ya, daunnya dihitung. Berarti nanti kan bisa dilihat, oh ternyata yang sebelah daunnya 10, di sini 12 gitu misalnya. Kan sudah kelihatan, nanti dihitung daunnya. 1, 2, 3, 4 dicatat. Tingginya nanti dicatat begini dia. Nah, itu nanti akan menggambarkan hasil akhir dari hasil penelitian itu. Ya, bagus betul. Ini salah satunya.
Sehingga nanti kita nggak beli pupuk organik kan. Kalau ini memang berpengaruh, ngapain kita buang kan gitu salah satunya. Ya, menghemat artinya sisa panen yang kita gunakan selama ini kan dibuang kan, bisa menjadi pencemaran itu salah satu. Salah satu. Nah mungkin salah satu larva nanti kupu-kupu ini. Nah ini kan sudah ada kupu-kupunya, ini akan bertelur menggulung daun nanti, diginikan daun ujung dia. Nah, kupunya makanya itu, nah itu dah. Itu dah, terbang dia. Itu menggulung daun nanti bertelur dia digulung daunnya. Terbang di kan, kelihatan. Nanti trip mate-nya nanti kelihatan ada beberapa yang diserang nanti di sana. Tuh. Budidaya tanaman bunga krisan belum begitu banyak dibudidayakan di Bali, padahal kebutuhan dan harga jualnya cukup tinggi. Bunga krisan sebagai tanaman semusim yang berumur 3 bulan memang menjanjikan pendapatan yang cukup menggiurkan kepada petani. Namun di balik itu diperlukan teknik budidaya dan perawatan yang cukup intensif untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Di episode ketiga kami akan kembali mengupas lebih dalam terkait bagaimana teknik penanganan hama dan pemasaran bunga krisan. Nantikan tayangan program Agrobisnis Bali TV setiap hari Jumat pukul 16.30. Untuk jenis yang lain. Tanaman apa namanya? Siklus hidup itu Pak ya berarti ya? Tapi tanaman jenis ini ya.